Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Karimah Mulyani. NIM saya 014 2E1A 0212. Saya mahasiswi semester 3 kelas A, Prodi Administrasi Pendidikan, STKIP Muhammadiyah Bogor. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Apa itu organisasi kantor? Organisasi kantor adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor, yaitu menyajikan informasi dan merawat aktiva. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi kantor. Yang pertama yaitu prinsip perumusan tujuan, dan yang kedua prinsip pembagian kerja, ketiga prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, yang keempat rentang manajemen, yang kelima tingkat pengawasan, yang keenam kesatuan perintah dan tanggung jawab, dan yang ketujuh yaitu koordinasi. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi kantor. Yang pertama sebagai wadah atau tempat bekerja sama. Yang kedua proses kerjasama antara dua orang ataupun lebih. Yang ketiga jelas tugas kedudukannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep komunikasi kantor. Definisi komunikasi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berupa proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dengan harapan terjadinya pengaruh positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Yang selanjutnya, bentuk komunikasi kantor. Komunikasi yang pertama yaitu komunikasi formal, berdasarkan struktur organisasi. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu berdasarkan kebutuhan manusia sebagai insan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Untuk yang pertama, ada komunikator. Komunikator yaitu orang yang memberikan informasi kepada komunikan. Dan yang kedua, ada komunikan. Komunikan yaitu orang yang menerima informasi dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan yaitu informasi yang diterima oleh komunikan dari komunikator. Yang keempat yaitu media. Media adalah alat bantu atau peraga yang digunakan. Dan yang kelima yaitu efek. Efek adalah hasil atau perbedaan ketika sesudah menerima informasi. Dan yang terakhir yaitu feedback, yaitu umpan balik dari komunikan kepada komunikator. Jadi, komunikasi memiliki komponen yang pertama yaitu komunikator atau disebut pengirim pesan. Yang kedua pesan, yaitu isi atau maksud. Yang ketiga saluran atau protokol, yaitu media dan tata cara yang dipakai. Yang keempat yaitu komunikan, penerima pesan. Dan yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik. Yang selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui lisan dan tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui gerak tubuh atau bahasa isyarat. Bagaimana sih proses komunikasi kantor? Proses komunikasi kantor yang pertama yaitu adanya pengirim. Yang kedua yaitu adanya pesan. Dan yang ketiga yaitu adanya penerima. Setelah penerima itu menerima pesan, penerima tersebut memberikan respon dan terjadilah feedback terhadap pengirim. Ada faktor yang menjadi keberhasilan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu pesan mudah dipahami. Yang kedua yaitu persepsi positif. Yang ketiga yaitu percaya diri. Yang keempat yaitu tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Yang kelima yaitu tidak ada gangguan komunikasi. Dan yang keenam yaitu penggunaan bahasa yang sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.